Allah SWT telah meletakkan kejayaan hanya dalam agama yang sempurna, yaitu mentaati seluruh perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Umat pada saat ini belum ada kesiapan untuk mengamalkan agama secara sempurna, sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum telah berjaya mengamalkan agama secara sempurna karena memiliki sifat-sifat yang mulia. Apabila sifat-sifat yang mulia ini hakikatnya wujud dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk mengamalkan agama secara sempurna, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada kita. Hakikat yakin terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Kalimah ini adalah kalimah iman. Apabila ada usaha atas iman, maka iman kita akan naik. Tetapi jika tidak ada usaha atas iman, maka iman kita akan turun, bahkan menjadi rusak. Setiap amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila didasari atas iman. Iman adalah satu kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada cacat di dalam amal, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya atau mendapat syafaat dari seseorang. Tetapi jika ada cacat di dalam iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Minimalnya iman, yaitu iman yang mampu menggerakkan anggota badan kita untuk mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksimalnya iman adalah iman yang tidak terkesan lagi dengan suasana dan keadaan. Sekecil-kecilnya iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala dengan surga yang luasnya 10 kali dunia beserta isinya. Usaha pertama untuk mendapatkan iman adalah mendakwahkan iman. Usaha yang kedua adalah buat latihan atas diri kita. Yakin yang betul, latih diri kita tentang perkara yang kita dakwahkan. Kita dakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara itu adalah hak, tawajuh. Dengarkan pembicaraan mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan bahwa perkara itu adalah hak. Usaha yang ketiga adalah kita menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, karuniakanlah aku hakikat kalimah iman. Apabila kita telah mengikrarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus mengeluarkan seluruh keyakinan terhadap makhluk dari hati kita dan memasukkan satu-satunya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati kita dan merubah secara keseluruhan cara hidup kita dengan cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada usaha atas iman secara terus-menerus, maka iman kita akan menjadi kuat dan mampu mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itulah agama kita sempurna. Apabila ada usaha atas iman secara terus-menerus kemudian meninggal sebelum mencapai target kesempurnaan iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kita bersama dengan segolongan orang-orang yang telah sempurna imannya. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki sifat hakikat salat. Salat adalah hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil menghadap langsung ke Sidratul Muntaha, dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malaikat Jibril alaihissalam tidak dapat menyertainya. Sedangkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam dan ia sendiri turun ke bumi kecuali perintah salat. Apabila salat kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh kerja-kerja kita akan terselesaikan dengan 2 rakaat salat dan doa, maka segala hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimalnya salat adalah salat yang mampu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Maksimalnya salat adalah salat
yang mampu menarik khazanah Allah Subhanahu wa taala, karena salat adalah kunci untuk membuka khazanah Allah Subhanahu wa taala. Apabila salat kita sempurna, maka agama kita sempurna, karena salat adalah tiangnya agama. Untuk mendapatkan hakikat salat, maka usaha pertama adalah kita dakwahkan pentingnya salat kepada saudara muslim, dan jika melihat yang tidak salat, maka kita pandang dengan kasih sayang dan mengajaknya untuk salat. Kita dakwahkan agar mengerjakan salat dengan khusyuk dan hudu, memahami bahwa dengan salat kita akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Dakwahkan bagaimana salatnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian usaha yang kedua adalah kita buat latihan atas salat kita. Yang pertama adalah usaha zahir, yaitu salat dengan memenuhi segala rukunnya, memperbaiki bacaan-bacaannya, lafaznya, zikirnya, bacaan Qur'annya, bacaan tahiyatnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah usaha batin, yaitu kita jauhkan ingatan kita dari segala asbab. Hubungan harus terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan sifat ihsan dalam hati kita. Bila teringat selain Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, maka kita ucapkan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala melihat saya, Allah Subhanahu wa taala melihat saya, Allah Subhanahu wa taala melihat saya. 3 kali minimal setiap rukun. Bersyukur atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan sholat, dan beristighfar mohon ampun atas kekurangan dan kelalaian sholat kita. Kemudian usaha yang ketiga adalah berdoa, menangis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, datangkanlah hakikat sholat kepada saya. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki sifat hakikat ilmu. Ilmu dan dzikir adalah gabungan yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan dzikir adalah cahayanya. Ilmu adalah yang dapat membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dan mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Ilmu adalah yang dapat membantu kita menjawab segala pertanyaan di dalam kubur. Ilmu maksudnya pada saat atau ketika ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa daripada saya. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengetahui apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang benar mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala disebut ilmu tauhid, dan ilmu yang mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala disebut ilmu fadail dan masail. Ilmu fadail dan masail sama pentingnya, tetapi harus mendahulukan ilmu fadail karena baginda Rasulullah SAW selama 13 tahun mengajarkannya di Mekah kecuali sholat. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki ilmu fadail sehingga dapat memudahkan dalam mengamalkan agama secara sempurna. Untuk mendapatkan hakikat ilmu, usaha pertama adalah dakwahkan pentingnya ilmu, dapatkan yakin terhadap ilmu, bahwa kejayaan dalam mengamalkan ilmu. Kemudian usaha yang kedua adalah buat latihan terhadap ilmu tadi. Caranya dengan menyertai halaqah ta'lim ilmu fadail, dengan cara membaca dan mendengar mengenai fadail amal di masjid dan di rumah kita secara terus-menerus. Kemudian ada hubungan erat dengan alim ulama. Melalui ulama kita dapat mengetahui bagaimana mengamalkan ilmu kita. Kemudian usaha yang ketiga adalah kita berdoa menangis, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hakikat ilmu. Selanjutnya para sahabat radhiyallahu anhum memiliki hakikat zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan ma'rifat dan mahabbah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari 2 unsur, yaitu unsur langit, ruh, dan unsur bumi, yaitu jasad. Unsur langit hanya makan dari langit dan unsur bumi hanya makan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang sangat banyak. Ada yang di langit dan ada yang di bumi.
Semua yang diciptakan di langit keperluannya ada di langit, dan semua yang diciptakan di bumi keperluannya ada di bumi. Bumi tidak dapat memenuhi keperluan makhluk-makhluk di langit. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah dzikrullah. Jika seseorang melakukan dosa, maka akan tumbuh suatu titik hitam di dalam hatinya. Jika dia bertobat, maka titik hitam itu akan hilang. Tetapi jika ia tidak bertobat dan melakukan dosa demi dosa, maka titik itu akan tumbuh dan memenuhi hatinya. Walaupun semua air lautan di bumi ini yang merupakan unsur bumi tidak dapat membersihkan titik hitam di hati seseorang yang merupakan unsur langit, hanya dapat dibersihkan dengan dzikrullah yang merupakan unsur langit. Dzikrullah akan memberikan ketenangan dalam hati kita untuk mendapatkan hakikat zikir. Maka usaha pertama adalah dakwahkan dzikrullah. Kemudian usaha kedua adalah buat latihan, perbanyak membaca Al-Quran, tasbihat, doa masnunah, tafakur, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui apa yang kita kerjakan selama 24 jam dalam setiap suasana dan keadaan, di mana saja, kapan saja. Apabila melihat makhluk, maka ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terus-menerus berzikir, maka akan terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat, dan dengan terus-menerus berzikir akan membukakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Kemudian usaha yang ketiga adalah kita menangis dan memohon hakikat zikir. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hakikat supaya aku dapat ingat kepada Engkau. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki sifat hakikat ikramul muslimin. Ikram mencakup seluruh kegiatan sosial. Bagaimana kita dapat hidup bersama dalam masyarakat, maka kita harus menunaikan hak-hak orang lain. Hak-hak di dalam Islam diterangkan secara bertahap. Yang pertama, hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, hak anak kepada ibu dan bapaknya. Hak istri kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, hak kepada tetangga, kerabat, dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita tidak menunaikannya mungkin dimaafkan, tetapi hak sesama manusia tidak dapat dimaafkan sehingga kita datang, bertemu, dan meminta dimaafkan. Adapun ikramul muslimin adalah khusus bagi orang Islam karena keimanannya, yaitu apabila kita melihat saudara kita yang maksiat, maka kita benci maksiatnya, kita cinta kepada orangnya, dan berusaha merubah tabiat buruknya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikramul muslimin adalah menjaga kedudukan dan keadaan orang-orang Islam. Bagaimana akhlak kita terhadap orang Islam mengikuti kedudukan, kelayakan, dan keadaannya. Akhlak di dalam Islam dibagi tiga, yaitu satu, akhlakul hasanah, kebaikan dibalas kebaikan. Yang kedua, akhlakul karimah, kebaikan dibalas kebaikan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, akhlakul azimah, yaitu kejahatan dibalas kebaikan, didoakan, dan diberi hadiah. Hakikat ikramul muslimin adalah kita dapat memuliakan orang Islam karena dia orang Islam. Derajat ikramul muslimin yang paling rendah adalah kita jangan menuntut hak kita dan memaafkan orang lain kalau mereka mengambil hak kita. Ikramul muslimin paling besar adalah kita menyembunyikan aib orang Islam. Maka amal kita akan melenyapkan keburukan mereka. Dan bila kita sebarkan aib, maka aib itu akan tersebar ke seluruh masyarakat. Melalui ikramul muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka jalan untuk kita supaya tertib dapat dipelajari. Jika sifat ikram tidak ada, maka kita tidak bisa membawa orang-orang kepada tertib. Untuk mendapatkan hakikat ikramul muslimin, maka usaha pertama adalah kita dakwahkan ikramul muslimin. Setiap muslim adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita muliakan. Disebutkan juga bagaimana berharganya seorang Islam. Kita dakwahkan kisah-kisah pengorbanan, akhlak, serta sifat mengutamakan orang lain yang dimiliki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita dakwahkan
Kalau kita amalkan kehidupan seperti itu, maka kejayaan akan datang kepada kita. Kemudian usaha yang kedua adalah kita latih diri kita untuk mendapatkan sifat ikramul muslimin. Caranya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ikramul muslimin, kita elakkan dari diri kita. Latihan pertama yaitu menutup aib, mengelakkan cerita orang dan keburukan orang atau mengumpat. Bayangkan saudara-saudara, berapa banyak kita harus buat latihan. Latih dan usahakan agar kita berakhlak seperti akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita muliakan ulama, berbakti kepada ibu dan bapak kita, menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, menyayangi yang lebih muda, berkhidmat di keluarga kita. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hakikat ikramul muslimin. Dengan sifat ikramul muslimin, hati kita akan bersatu. Bila hati telah bersatu, barulah akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian usaha yang ketiga adalah kita menangis, berdoa, memohon akhlak yang tinggi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, datangkanlah hakikat ikramul muslimin kepada saya. Sahabat radhiyallahu anhum memiliki sifat hakikat ikhlas. Apabila suatu pekerjaan kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka akan mendapat azab. Bila ada cacat di dalam amal, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Tetapi jika ada cacat di dalam niat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Sebelum melakukan suatu amal, maka kita perhatikan niatnya. Berpikir dahulu apa tujuan dari amal ini. Jika karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ikhlas. Jika tidak, walaupun 100 mufti memberi fatwa bahwa kita ikhlas, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dianggap tidak ikhlas. Untuk mendapatkan hakikat ikhlas, maka usaha yang pertama adalah dakwahkan pentingnya ikhlas. Ikhlas itu beramal mendapat ridho Allah dengan yakin atas janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dakwahkan dengan penuh yakin. Jika kita ikhlas setiap saat menunaikan keikhlasan, maka akan datang kejayaan kepada kita. Kemudian usaha yang kedua adalah buat latihan. Kita latih diri kita untuk mendapatkan sifat ikhlas. Sebelum beramal dikontrol dulu niatnya. Di tengah amal diperiksa kembali. Dan di akhir amalan mengucapkan istighfar. Usaha yang ketiga adalah kita menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon, ya Allah, karuniakanlah kepadaku hakikat ikhlas. Apabila kita memelihara amal setiap hari dengan istiqomah, maka sedikit demi sedikit akan tumbuh sifat ikhlas. Ikhlas adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Malaikat sekalipun tidak tahu nilainya ikhlas. Rahasia keikhlasan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki sifat dakwah dan tabligh, yaitu hakikat tafrighul awqat, yaitu meluangkan waktu untuk usaha agama meliputi khuruj dan maqami. Maksudnya adalah untuk menghilangkan kesalahpahaman terhadap pemilikan diri dan harta, yang mana kita merasa itu adalah milik kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Setelah bersyahadat pemilikan atas diri dan harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tukar dengan surga. Syahadat adalah kalimat transaksi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, tidak memerlukan diri dan harta kita, tetapi diri dan harta kita ini dikembalikan kepada kita sebagai amanat agar digunakan menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara menggunakannya meliputi pertama adalah untuk agama, yaitu mencakup biaya khuruj, maqami, nusroh dan ibadah. Yang kedua menyantuni orang-orang yang memerlukan. Setelah itu baru untuk keperluan diri dan keluarga. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini justru penggunaannya terbalik. Untuk mendapatkan hakikat dakwah dan tabligh, maka usaha pertama adalah dakwahkan.
supaya setiap manusia di bumi ini dapat dibawa kepada usahanya baginda Rasulullah SAW. Dengan usaha dakwah, suasana akan terbentuk dan akan timbul kerisauan dan fikir di dalam hati seseorang. Jalan Rasulullah SAW adalah jalan dakwah dan pengorbanan, bukan jalan kekuasaan dan harta benda. Maka kita dakwahkan pentingnya huruj dan usaha maqami. Usaha ini melahirkan sifat, sehingga jika ini dijalankan maka kejayaan akan datang kepada kita. Kemudian usaha yang kedua adalah latihan untuk diri kita untuk mendapatkan hakikat pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita luangkan waktu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar praktek minimal 4 bulan, kemudian kembali ke makomi masing-masing, buat usaha atas pengorbanan dimulai dari 1/10 hidup kita, yaitu setiap tahunnya 40 hari, setiap bulannya 3 hari, dan setiap hari 2,5 jam. Kemudian kita buat amal makomi, kita hidupkan makomi kita dengan musyawarah harian, silaturahmi 2,5 jam, taklim masjid, taklim rumah sekali setiap hari. Kemudian jauhlah 1 di masjid kita dan jauhlah 2 di masjid tetangga kita. Selanjutnya keluar 3 hari istiqamah setiap bulan dari masjid kita. Setelah kita latih pengorbanan 1/10 hidup kita, maka kemudian ditingkatkan 1/3 hidup dikorbankan untuk agama, yaitu setiap hari 8 jam, setiap bulan 10 hari, dan setiap tahunnya 4 bulan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada seluruh hidup kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya insya Allah ambil bagian. Bagaimana dengan saudara? Usaha yang ketiga kemudian adalah kita menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hakikat dakwah dan tabligh. Ya Allah, datangkanlah hakikat pengorbanan kepadaku. Untuk mendapatkan hakikat sifat-sifat mulia sahabat tersebut, kita harus meninggalkan hal-hal yang sia-sia, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jika kita tidak meninggalkan kebiasaan itu, maka sifat tersebut tidak akan datang pada diri kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.